Oke ya, jadi ini angkatan-angkatan yang dulu, senior-senior kalian, terus kemudian kalau ada hujan ya, kalau kemarin S2 udah simulasi ya sambil di Prakulab, kehujanan, jadi tetap dipakai terus kemudian nanti baju dan sebagainya itu disiapkan, terus mungkin mandiri nyuci atau di sana ada laundry-nya maksudnya orang kampung yang nyuci dan seterusnya. Terus kemudian ada persiapan kegiatan pagi, ada senam, ada macam-macam, ada pakai alat. Ini alatnya yang menggunakan tidak hanya laki-laki, kadang-kadang yang pakai perempuan, bisa naik turun gunung, medannya ini harus hati-hati, Anda cek. Terus kemudian kemungkinan di sana panas apa hujan? Kemungkinan panas, tapi ada kemungkinan hujan nggak? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Ya, berarti Anda siap-siap bawa bawa ponco ya. Ada banyak. Jadi kegiatan eksplorasi itu diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu melalui kegiatan di lapangan. Jadi kerja sama tim, keterampilan komunikasi dengan teman, bagi-bagi tugas atau mengatur koordinasi dan memperkuat pertemanan selama kegiatan di lapangan ini mungkin skema yang baik terutama untuk mahasiswa prodi Teknik Geofisika baik S1 maupun yang S2. Nah, di sini kita perlu menjelaskan terkait dengan data lapangan karena sebagai data utama ini cukup banyak diperoleh di lapangan. Jadi biasanya Anda memperoleh data di sana. Nanti Anda akan bisa menghargai bagaimana data itu diperoleh. Apakah dia itu mudah, apakah itu sulit, apakah itu mahal, atau apakah itu mudah gitu atau murah begitu ya. Nah, kuliah lapangan ini sebagai tempat untuk melakukan pengamatan, Anda berusaha yang cukup akurat dengan kondisi ideal, dengan segala kondisi yang terbatas, yaitu panas, hujan, dan mungkin ada kendala peralatan atau baterai atau apapun. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar. Kalau nggak lancar, nah itulah yang harus dihadapi. Nah, para mahasiswa diharapkan pelajari banyak hal tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh terkait dengan akuisisi data. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi sebelum pandemi. Saya tuh mencoba merekap kira-kira kalau teknik geofisika itu ke kuliah lapangan tuh tahun berapa ya. Pertama mungkin tahun 96, sebelumnya mungkin masih di geologi. Saya tapi tidak dapat datanya tahun 96 sampai 98. Nah, kemudian saya dapat data tahun 99 sampai 2019. Nah, sayangnya nggak semua itu memiliki manajemen data yang baik. Begitu masuk lulus, saya cari datanya ada yang nggak ada, udah hilang gitu kan. Jadi kuliah lapangan, Pak saya udah kuliah lapangan, udah panas-panas selesai, selamat tinggal gitu kan. Nah tapi buat saya buat dokumentasi, saya coba tunjukkan bahwa biasanya kuliah lapangan itu dilakukan pada bulan Juni kebanyakan. Ini bisa dilihat bulannya tahun 99 sampai 2009. Kadangkala ada bulan Mei, kalau misalnya kenapa? Biasanya ada puasa, Syawal, Ramadan gitu kan, mundur. Nah, Mei, ada juga yang April gitu ya. Nah, itu tanggalnya beberapa. Dan karena saya sekarang di bagian graffiti, alat yang dipakai apa saja? Ini ada dua alat, Lacoste Romberg, ada dua tipe, ada dua jenis, ada tabel konversi yang berbeda. Anda udah belajar tabel konversi di praktikum? Nah, berarti pada saat alatnya dipakai harus dicek alatnya tipe yang mana gitu kan ya. Tabel yang digunakan yang mana. Kemudian sinteks segi 5 pernah dilakukan sekali, ya selebihnya sinteks segi 5 digunakan pada saat S2. Nah, ada beberapa data ini kalau di total mungkin ada sekitar berapa nih ya? Ribuan data gitu ya. 100 mungkin seribuan data gitu. Ya ini tentang ya ini ada sekitar 1478 data observasi dan 1061 dengan alat Lacoste Romberg yang tipe ini dan tipe ini. Oke, nah dari sana nanti Anda coba cek terkait dengan kualitas data yang Anda peroleh sendiri. Jadi mahasiswa mengambil data sendiri, mengolah data sendiri, dan kira-kira Anda akan dapat apa di situ? Apakah Anda bisa melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan menjadi seperti yang sudah dijelaskan di kelas begitu ya, atau di praktikum. Nah, yang ini
alatnya dengan GPS sudah pernah coba pada saat praktikum? GPS handheld belum ya? Jadi nanti Anda akan belajar bagaimana navigasi secara umum, kemudian dengan alat bantu itu Anda menentukan titik koordinat XY begitu ya. Nanti Anda belajar pakai di lapangan. Kalau yang ini sudah pernah? Nah, ada yang belum tadi siapa? Sudah ya? Atau gini, pertanyaannya gini, ada yang belum ngambil mata kuliah gravity dan geomagnet? Ada nggak yang S1? Setahu saya ada, tapi nggak tahu masuk apa nggak. Atau tahun-tahun sebelumnya ada gitu ya. Jadi kalau tidak mengambil ini kan sebagian besar untuk kuliah lapangan itu S1 itu di kuliah lapangan itu adalah metode gravity dan geomagnet. Kalau belum pernah itu akan menurut saya pada saat Anda PRS itu pada saat perwalian itu kurang tepat begitu ya. Nah, kemudian selain data geofisika biasanya diukur ada titik reference. Nah, ini pasti sudah berubah di sana. Mungkin di sana belum ada titik reference yang baru. Nah, mungkin nanti silahkan nanti kita coba siapkan, terutama yang S2. Kalau yang S1 kan mungkin tidak ngambil gravity di sini, tapi nanti di Cirebon. Nah, silahkan nanti Anda konsultasi dengan asisten atau dosen yang mendampingi. Tetapi apa yang dilakukan di sana pada saat pemetaan geologi, Anda mungkin sudah belajar kan ya sama siapa kemarin? Eh, Pak Joko, eh, Mas Nizar. Nah, kemudian di sini Anda akan mengamati singkapan batuan, kemudian deskripsi batuan, dan akan membuat peta geologi. Nah, kalau di peta geologi di mana? Di Karangsambung, ini udah siap akan Anda gunakan untuk metode eh, gravity dan geomagnet. Kalau belum ada, berarti Anda harus studi literatur atau mencarinya. Nah, pemetaan geologi ini tentu saja ini belum jawaban yang benar, ini saya ambil aja foto dari mahasiswa, ilustrasinya saja seperti ini. Nah, nanti kemudian pada area interest Anda perlu mendapatkan slice penampang untuk geologinya dan slice untuk anomali gravity dan anomali magnetik untuk dimodelkan sebaiknya secara simultan dan dilakukan berkesinambungan atau maksudnya berhubungan terkait dengan parameter fisiknya.